Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonom muslim tentang mekanisme pasar. Yang pertama yaitu Abu Yusuf. Kajian tentang mekanisme pasar telah banyak dibahas oleh para ulama klasik jauh sebelum para ekonom barat membahasnya. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriah. Dia telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Ia menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit. Selain itu, dalam bukunya secara implisit juga dijelaskan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah melakukan kajian yang menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Dia menganalisa masalah ini dari perspektif ekonomi dan memaparkan secara detail tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat harga. Jadi, sekitar 5 abad sebelum kelahiran Adam Smith, Ibnu Taimiyah telah membicarakan mekanisme pasar menurut Islam melalui konsep teori harga dan kekuatan supply and demand dalam karya-karyanya. Seperti yang termuat dalam kitab Al-Hisbah, ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Ibnu Taimiyah langsung membantahnya dengan tegas. Ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, supply and demand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu'il Ma'nun. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonom muslim tentang mekanisme pasar. Pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti, yakni kebutuhan, kesenangan, kenyamanan, dan kemewahan. Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristoteles yang disebut sebagai kebutuhan original yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Selanjutnya, pemikiran menurut Ibnu Khaldun. Persoalan ekonomi yang dibicarakan Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menjelaskan motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya sangat terbatas. Oleh karena itu, memecahkan masalah ekonomi harus dipandang berdasarkan dua sudut, yaitu sudut tenaga dan sudut penggunaannya. Dalam persoalan usaha pribadi dan perusahaan umum, Ibnu Khaldun berpendapat hal ini dibagi menjadi dua. Pertama, dari sudut ma'asi dan sudut rezeki diperuntukkan bagi kebutuhan diri sendiri. Sebagaimana halnya ekonomi di zaman dahulu, orang bertani atau lebih tegasnya bercocok tanam, tenaganya bekerja dan hasilnya yang diharapkan dari pekerjaannya hanyalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya serumah tangga, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, permintaan dalam Islam. Menurut Potong, permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Sedangkan permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Masih perlu dibedakan antara yang halal dan
yang haram. Dalam permintaan Islam, tentunya kita harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dalam mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karena akan berdampak buruk kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia dan akhirat atau falah sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat setelah meninggal dunia. Sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi di sini kita harus melihat falah, bukan hanya melihat keinginan kita sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu adanya keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awwid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, maka semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Yang kelima, cara pembayaran atau tunai atau angsuran. Jika pembeli barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaan lebih tinggi. Dan yang terakhir, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Selanjutnya, yang kedua, penawaran dalam Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Sedangkan penawaran dalam Islam, ketika barang atau jasa yang ditawarkan harus ada transparan atau dirinci spesifikasinya, sebagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Hukum penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan penawaran berbunyi, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, harga sumber produksi. Yang ketiga, perkiraan harga yang akan datang. Yang keempat, jumlah penjual di pasar. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah dan stabilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Durnasoni, NIM Tahir 156. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Sebelum kita mengetahui apa itu mekanisme pasar dalam Islam, saya akan menjelaskan tentang pasar terlebih dahulu. Nah, pengertian pasar sendiri adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Nah, dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Sebenarnya pasar sudah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan telah menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Menurut Al-Ghazali, dalam kitab Ihya-nya, ia menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar. Ia mencontohkan, dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan
dan si petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut, keadaan ini menimbulkan masalah. Karena si tukang kayu membutuhkan makanan, akan tetapi si petani tidak membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan yang dihasilkan oleh si tukang kayu. Nah, di sini ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing, sehingga terbentuklah yang namanya pasar. Pernyataan di atas ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Seperti itu ya. Sekarang perspektif Islam ya. Pasar yang selama ini berkembang hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata-mata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Nah, pasar sekarang seakan-akan yang dicari hanya keuntungannya dan sebesar-besarnya dan cenderung fokus kepada sepihak semata. Nah, sistem ini nampaknya kurang tepat pada pandangan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya ada mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu harus mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki 3 ciri yang mendasar, itu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua menghindari kegiatan yang kurang dan yang terakhir memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara mekanisme, keuntungan, dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai yang secara umum dapat dibagi dalam 2 perspektif, yaitu yang pertama mikro dan makro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi dan profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditunjukkan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. Bisa dilihat di tabel kemaslahatan bagi masyarakat berdasarkan mekanisme dalam pasar Islam. Misalnya di sana konsep pasar Islam sendiri kan menekankan 3 ciri tersebut, keadilan, menghindari aktivitas yang terlarang, dan menimbulkan kemanfaatan. Bisa dilihat di tabel kami, itu keadilan sangat menjunjung transparansi dan kejujuran. Yang kedua, transaksi yang fair, ada yang persaingan yang sehat, saling menguntungkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Ridho Firkir Indiarsa. Di sini saya akan melanjutkan presentator sebelumnya tentang bab harga yang adil. Teori tentang harga yang adil terkhusus pada pemikiran salah satu tokoh pemikir Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Al-Hisbah, Salman al-Milj atau harga yang adil adalah apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan tanpa ada pihak yang dizolimi, kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk
atau permintaan, maka itu semata-mata karena Allah. Dalam hal demikian, memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. Lalu konsep dari teori harga yang adil Ibnu Taimiyah sebenarnya ada persamaan dengan salah satu pemikir skolastik, yaitu Thomas Aquinas, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply and demand setelah tidak ada unsur spekulasi atau harga berjalan secara alami ditentukan oleh pasar. Tapi ada poin-poin pembeda yang lebih luas dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah sendiri dalam teorinya. Yang pertama, apabila suatu barang tersebut tidak ada di tempat lain, maka seorang penjual dapat mempertemukan antara nilai subjektif dari barang tersebut dengan nilai subjektif dari pembeli. Contoh misalnya ada kolektor mobil, kolektor barang-barang klasik seperti itu, ingin mencari mobil antik. Lalu ada penjual yang menjual mobil pertama yang dikendarai oleh Presiden Soekarno. Nah, di situ si penjual boleh mematok harga dari barang dagangannya karena barang tersebut limited edition atau tidak ada di tempat yang lain. Ada nilai subjektif atau nilai yang tidak bisa diukur dengan angka. Misal nilai historis, ada nilai sejarah di dalamnya. Lalu ada nilai estetik yang hanya bisa dilihat oleh orang yang ada pada bidangnya. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan Ibnu Taimiyah sendiri itu menentang adanya praktik monopoli dalam pasar karena perbuatan monopoli sendiri itu adalah perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana barang yang dibutuhkan orang lain malah penjual kuasai. Lalu poin terakhir yaitu ketika terjadi sebuah alasan yang pasti, misalnya musibah, maka kita bisa memaksa seseorang untuk menjual dagangannya demi kepentingan orang banyak dengan harga yang ekuivalen. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika di suatu daerah tersebut sedang kekeringan dan hanya ada salah satu sumur dari milik warga yang masih berair atau memiliki air, nah kita boleh memaksa orang itu menjual air yang ada di sumurnya dengan harga yang umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Krisnawati Yunitias akan menjelaskan tentang hisbah atau pengawasan dan intervensi pasar. Hisbah berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berakar kata basaba yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan, dan lain-lain. Secara harfiah atau etimologi, hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Secara terminologis, menurut Imam Al-Mawardi, hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan, diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Definisi lain menyebutkan hisbah sebagai fungsi kontrol pemerintah terhadap tindakan seseorang, khususnya dalam ruang lingkup moral, agama, dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik. Hisbah juga dapat diartikan
sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun, demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral, tetapi melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan satu tempat. Singkatnya, Hizbah ini merupakan lembaga yang mengontrol pasar dan adat moralnya. Tujuan Hizbah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Rukun Hizbah yaitu ada 4. Yang pertama, muhtasib, atau orang yang menjalankan tugas-tugas hizbah dalam masyarakat dan negara Islam. Ia dilantik resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemungkaran-kemungkaran akan ditinggalkan. Yang kedua adalah muhtasib alaih, yaitu orang-orang yang melakukan hal mungkar atau perilaku yang buruk di dalam masyarakat. Yang ketiga, muhtasib fih, yaitu perbuatan yang dicegah adalah segala bentuk kemungkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah mukallaf maupun yang tidak atau segala usia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nafas al-ihtisab, adalah cara mencegah kemungkaran. Lalu ada fungsi hizbah. Menurut Abdul Azim Islaihi yang mendasarkan pada kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, pada prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu. Adapun fungsi hizbah yaitu ada 6. Yang pertama, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Muhtasib harus selalu mengatur ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, seperti misalnya kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Nomor 2, pengawasan terhadap industri. Di dalam industri ini, tugas muhtasib adalah pengawasan standar produk. Ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat ataupun negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh jika perlu menetapkan upah minimum. Yang ketiga, pengawasan atas jasa, penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa daripada pasar barang. Muhtasib memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter dan sebagainya telah melakukan tugasnya secara layak atau belum. Pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah seperti buruh pabrik dan lain-lain. Yang keempat, pengawasan atas perdagangan. Muhtasib harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen. Yang nomor 5, perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Muhtasib berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik. Yang nomor 6 atau terakhir, pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Muhtasib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami. Misalnya, menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai restriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktik penimbunan atau ihtikar. Selanjutnya adalah intervensi pasar. Intervensi pasar adalah adanya campur tangan pemerintahan dalam mengatur ekonomi pasar yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga yang ada di pasar. Cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada guna demand dan guna supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Contoh intervensi
pasar yang ada di Indonesia saat ini adalah intervensi pemerintah Republik Indonesia dalam menangani masalah ekonomi yang salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai. Barang-barang ekspor maupun impor yang ilegal dapat merusak sistem perekonomian karena mengganggu keseimbangan pasar. Intervensi pasar ini sudah dilakukan daripada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah sempat naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Kaum muslimin juga pernah menjadi korban distorsi harga ketika kaum Quraisy menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Intervensi pasar juga tidak selalu diartikan pemerintah menambah jumlah ketersediaan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran perdagangan antara kota. Penawaran jalur perdagangan antar kota akan menyebabkan pasokan barang berkurang atau secara grafis kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintah dalam mengatasi terganggunya jalur perdagangan akan membuat normal kembali pasokan yang secara grafis digambarkan dengan kurva yang bergeser ke kanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pasar bebas dalam perspektif Islam. Sebagai sebuah agama dan ideologi, Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan luar negeri yang sangat kontras dengan perdagangan bebas. Yang pertama yaitu aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah atau diperbolehkan. Tetapi karena perdagangan luar negeri melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam dalam hal ini khalifah bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan, dan mengatur sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua yaitu seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Meski demikian, ekspor komoditas tertentu dapat dilarang oleh khalifah jika menurut ijtihadnya bisa memberikan doror atau transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan bagi negara Islam tersebut. Yang ketiga yaitu hukum perdagangan luar negeri dalam Islam disandarkan pada kewarganegaraan pedagang atau pemilik barang, bukan pada asal barang. Jika pemilik barang adalah warga negara Islam, baik muslim maupun kafir dhimmi, maka barang yang dia impor tidak boleh dikenakan cukai. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai. Namun jika barang yang masuk ke wilayah negara Islam adalah milik warga negara asing, maka barang tersebut dikenakan cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga negara Islam, atau sesuai kesepakatan perjanjian antara negara Islam terhadap negara asing tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah perdagangan pada negara kafir mu'ahid atau negara kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam. Ketika memasuki wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Yang kelima yaitu membolehkan perdagangan bebas dengan alasan sejalan dengan Islam. Karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai atas barang impor milik warga negara Islam tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena perdagangan bebas asasnya adalah kapitalisme, sementara Islam mengharamkan berbagai hal dhoroh yang tidak berfungsi dari akidah Islam, meski bisa jadi ada kemiripan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada kenyataannya perdagangan bebas telah menjadi salah satu strategi negara-negara kapitalis untuk mendominasi negara lain. Sementara di dalam Islam haram hukumnya membiarkan negara-negara kafir menguasai kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 141 yang artinya, dan Allah tidak membolehkan orang-orang kafir menguasai kaum muslim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.